Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Siang bersama saya Camar Haenda. Unjuk rasa ratusan sopir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Massa yang menuntut permajaan angkot diperpanjang memblokade jalan di depan Balai Kota dan Istana Bogor. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Massa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para supir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Nekat mencuri ponsel milik warga yang tengah memesan nasi goreng, seorang pengamen ondel-ondel diarak di Gambir, Jakarta Pusat. Modus pelaku meminta uang secara sukarela, namun diam-diam justru mengambil ponsel yang tergeletak di atas bangku. Pengamen ondel-ondel ini tak berkutik saat ditangkap dan diarak warga di Jalan Juanda 2, Kebun Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Sepanjang diarak, warga yang geram terus menembaki pelaku dengan pistol air mainan. Pengamen ini ditangkap warga lantaran terbukti mencuri ponsel milik seorang warga yang sedang memesan nasi goreng. Korban tak menyadari jika ponselnya yang diletakkan di atas bangku telah raib. Ketika mengecek rekaman CCTV, ternyata ponsel dicuri pelaku saat tengah meminta uang receh. Saat pelaku kembali terlihat mengamen di lokasi yang sama, korban dan sejumlah warga langsung mengamankannya. Gimana dari ada saksi sama CCTV udah klop semua, barang buktinya pun ada, HP si korbannya pun benar gitu, ya udah jadi keungkap. Pelakunya itu pengamen ondel-ondel, Pak? Iya, pengamen ondel-ondel. Usai diamankan di pos RW, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Metro Gambir untuk diproses hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi membongkar kembali makam bocah 6 tahun yang tewas dianiaya ibu tirinya di Bojonggede, Bogor. Polisi menduga korban berulang kali dianiaya pelaku karena ditemukan banyak luka lebam di jasadnya. Tim Inafis dan Dokes Polres Metro Depok melakukan ekshumasi makam bocah yang tewas dianiaya di TPU Karanganyar, Bojonggede, Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mencari fakta dan kesesuaian kejadian setelah dilakukan prarekonstruksi Selasa kemarin. Ekshumasi berlangsung tertutup untuk menjaga privasi keluarga korban dan kelancaran penyelidikan. Tim forensik menemukan adanya pendarahan di kepala korban yang jadi penyebab utama kematian korban. Selain luka di kepala, polisi juga menemukan sejumlah luka di bagian tubuh korban, mulai dari wajah hingga punggung yang diduga kuat akibat benturan benda tumpul.
Polisi meyakini kekerasan yang dilakukan ibu tiri korban telah terjadi berulang kali, bahkan sebelum hari kejadian. Jadi itu kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Motif dari tersangka melakukan ataupun kekerasan terhadap korban ini, yang pertama berdasarkan keterangan dari si tersangka atau pengakuan tidak menuruti apa keinginan dari si tersangka. Kadang disuruh makan tidak mau, kemudian korban juga beberapa kali meminta uang jajan tidak diberi, akhirnya tersangka melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Polisi telah menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk gagang sapu yang digunakan untuk memukul korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ledakan akibat kebocoran gas LPG 3 kg terjadi di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Akibat ledakan, 3 pekerja tempat usaha catering menderita luka bakar. Petugas Damkar Jakarta Utara mengevakuasi tabung gas usai insiden ledakan gas LPG di sebuah rumah di Jalan Pademangan 2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis siang. Tabung LPG 3 kg tersebut masih mengeluarkan bau gas. Diduga kebocoran gas menjadi pemicu terjadinya ledakan di rumah yang dijadikan tempat usaha catering makanan. Yang meledak apa sih? Ya tabung gas lah, udah pasti. Iya. Terus ada korban? Hah? Udah ke rumah sakit berdua ibu-ibu. Kalau saya meledak saya makan di situ saking ya. Oh gitu. Langsung saya udah buat teriak air bersih kelar. Akibat insiden ledakan gas, 3 orang pekerja catering mengalami luka bakar. Ketiganya dilarikan ke RSUD Pademangan untuk mendapatkan perawatan. Kasus ledakan ini dalam penyelidikan Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah rumah kosong dibongkar oleh orang yang tak dikenal di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Polisi bergerak cepat dengan mencari pemilik rumah. Pintu-pintu semua dibobol. Pintunya habis. Sudah dibongkari semua sama maling-malingnya. Video sebuah rumah di tepi jalan raya Kudus Jepara dibongkar oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Kudus viral di media sosial. Rumah dibongkar habis, mulai kusen, pintu, daun jendela, kayu reng, usuk, dan genteng raib dari tempatnya semula, hanya menyisakan kayu kuda-kuda di atap rumah. Pasca pembongkaran oleh orang tidak dikenal, saat ini kondisi rumah berantakan. Sementara itu, Kapolsek Kaliwungu Kudus, Ajun Komisaris Polisi Denny Dwi Noviandi, saat dikonfirmasi mengatakan setelah viral, polisi langsung mencari pemilik rumah dan meminta keterangan. Kami klarifikasikan untuk hari ini dia hadir ke Polsek. Nggak tahunya beliau sudah telepon sama anggota kami untuk reskrim, intinya sudah di permasalahan itu sudah tidak ada apa-apa, sudah clear. Intinya seperti itu, saling menerimakan, tidak ada apa antara rugi ataupun yang diuntungkan, ya ini sudah selesai. Berarti itu apa Pak? Memang dicuri atau memang masalah jual beli rumah itu? Enggak, itu masalah ambil kusen aja kok. Enggak masalah jual beli, tidak menyampaikan untuk jual beli rumah ataupun tanah, enggak. Selain menemukan pemilik rumah, polisi juga menemukan pembongkarnya. Keduanya dipertemukan polisi dan saling berdamai. Tidak diketahui latar belakang peristiwa yang menggegerkan dunia maya tersebut dan kasus dianggap selesai. Polisi hanya menyebutkan pemilik rumah atas nama Yanto, warga Desa Mijen. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.